Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Di sini saya akan mengisi materi bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Abdul Kahfi Amrullah, SPDI MPDI, dengan membawakan judul kalimat efektif dan paragraf yang benar. Masuk pada pembahasan. Pendahuluan. Dalam penulisan karangan, khususnya karangan ilmiah, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan menyangkut isi dan bahasa. Persyaratan bahasa diantaranya adalah penyusunan kalimat dan paragraf secara baik dan benar atau efektif. Kalimat efektif. Kalimat sendiri artinya adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai kalimat yang benar dan jelas sehingga mudah dipahami orang lain secara tepat. Nah, kalimat efektif memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Singkat ya, diartikan sebagai menggunakan unsur yang diperlukan saja dan setiap unsur kalimat yang benar-benar berfungsi. Padat, mengandung makna yang sesuai dengan informasi yang terkandung di dalamnya sehingga harus menghindarkan pengulangan-pengulangan yang diperlukan. Jelas yaitu ditandai dengan kejelasan struktur kalimat dan makna yang terkandung di dalamnya dengan benar. Lengkap yaitu mengandung makna kelengkapan struktur kalimat secara gramatikal dan kelengkapan konsep atau gagasan yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu memiliki kesamaan imbuhan dengan kalimat lainnya, tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan dan tidak perlu, menggunakan kosakata baku. Bagian yang penting dalam kalimat efektif harus ditekankan, bisa diletakkan di awal kalimat. Mudah dipahami maksud yang ingin disampaikan pengguna dan tidak memiliki arti ganda. Subjek hanya satu, tidak ada subjek ganda. Nah, unsur kalimat efektif yaitu yang pertama subjek. Subjek dalam kalimat efektif menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, ataupun benda. Predikat yaitu bagian kalimat yang menunjukkan kata kerja. Objek dalam kalimat efektif adalah bagian kalimat yang menunjukkan nomina atau kata benda. Keterangan, bagian ini menunjukkan waktu, tempat, atau sebab akibat, bahkan tujuan acara yang ditandai dengan adanya konjungsi. Nah, di sini saya ada contoh kalimat. Coba teman-teman menganalisa yang mana subjek atau predikat, objek, keterangan. Nah, jadi di sini ada Andi. Andi ini berarti sebagai subjeknya. Subjek itu apa? Subjek itu yang menunjukkan pelakunya yang melakukan. Kemudian bermain. Bermain berarti di sini menunjukkan predikat. Predikat tadi apa? Predikat adalah yang menunjukkan kata kerjanya atau fiil. Bola berarti yang menjadi kata bendanya, yaitu berarti bola di sini menjadi objek. Di lapangan. Nah, lapangan di sini berarti menunjukkan keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Kemudian setiap sore. Setiap sore berarti di sini menunjukkan keterangan waktu. Kita masuk selanjutnya.
Penggunaan kalimat efektif. Penggunaan kalimat efektif digunakan dalam tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Nah, syarat-syarat kalimat efektif. Di sini ada 8, yaitu kelogisan, ketegasan, kehikmatan, ketepatan, kecermatan, kepaduan, kesejajaran, kemudian yang ke-8 kesepadanan. Kita masuk pada yang pertama, yaitu kelogisan, yaitu suatu kalimat dapat dipahami apabila penulisan yang digunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Contohnya, di sini ada kalimat yang tidak efektif. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Nah, kata mempersingkat ini termasuk kata yang tidak efektif, kalimat yang tidak efektif. Ya, lalu kalimat efektifnya apa? Yaitu untuk menghemat. Ya, berarti menghemat di sini adalah kata yang efektif. Untuk menghemat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Kemudian ketegasan, melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat. Contoh kalimatnya, meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara dengan kemampuan yang ada pada masing-masing individu. Nah, kata ketegasan di sini yaitu Presiden mengharapkan. Kata ketegasannya adalah mengharapkan itu. Kemudian kehikmatan, gunakan kata-kata secara hemat, namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Berikut contoh kalimatnya. Hindari pengulangan subjek. Jika subjek dalam sebuah kalimat hanya satu, penyebutannya tidak perlu diulang. Misalnya, karena dia rajin, dia menjadi juara 1. Nah, dianya ini nggak usah diulang 2 kali, yaitu menjadi karena rajin, dia menjadi juara 1. Kita masuk pada ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu, sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kalimat yang tepat yaitu memakai kata yang tepat. Kata berpasangan harus sesuai dan menghindari penadaan preposisi. Contohnya, jam tangan ayah yang antik itu dijual dengan harga murah. Nah, ini adalah kalimat yang tidak efektif. Kalimat efektifnya yaitu jam tangan antik milik ayah itu. Jadi dengan kata milik ayah itu dijual dengan harga murah. Yang kelima, kecermatan. Kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tafsir ganda atau kalimat yang ambigu. Perhatikan penggunaan kata atau diksi, sebab kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak menyimpang ataupun ambigu. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, kalimat tersebut terkesan ambigu karena tidak dapat menunjukkan siapa yang disebut terkenal, apakah mahasiswa atau yang dimaksud perguruan tinggi. Supaya efektif, kalimat tersebut dapat diubah menjadi salah satu dari 2 bentuk berikut, sesuai dengan makna yang dituju. Mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah. Mahasiswa yang kedua adalah mahasiswa dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. Yang 6, kepaduan. Kepaduan artinya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan bertele-tele. Tidak perlu menyisipkan kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja atau objek penderita. Contohnya, kalimat yang tidak efektif, novel ini membahas tentang persahabatan di sekolah. Nah, menjadi kalimat efektif, yaitu novel ini membahas langsung persahabatan di sekolah. Yang ketujuh, kesejajaran.
Kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk atau makna yang dipakai dalam kalimat. Kesejajaran terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk. Contohnya kalimat yang tidak efektif, Syarif menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Nah, menjadi kalimat efektif, Syarif menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Kesepadanan, struktur kalimat efektif wajib memenuhi unsur gramatika yaitu unsur SPOK. Yang tadi udah jelasin di awal, minimal subjek dan predikat. Contoh, Johan belajar di kelas. Subjek kalimat tersebut adalah Johan dan predikatnya adalah belajar. Nah, sampai di sini, apakah sudah paham dengan kalimat efektif? Agar lebih paham, coba perhatikan beberapa contoh kalimat efektif beserta perbaikan berikut ini. Itu buku sudah baca 3 kali. Nah, menjadi kalimat efektifnya itu adalah kalimat yang tidak efektif. Nah, contoh kalimat menjadi kalimat efektif yaitu buku itu sudah saya baca 3 kali. Kemudian, bagi seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Nah, ini adalah contoh yang kalimat yang tidak efektif. Menjadi kalimat efektif, langsung seluruh peserta ujian, jadi nggak usah bagi seluruh, langsung seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Nah, kemudian masuk ke contoh ketiga yaitu kami ketinggalan bus, sehingga kami datang agak terlambat. Nah, menjadi kalimat efektif itu diganti dengan kami ketinggalan bus, oleh karena itu. Jadi nggak pakai sehingga, pakainya oleh karena itu kami datang agak terlambat. Nah, kita lanjut mengenal paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Ciri-ciri paragraf. Paragraf mengandung makna, pesan, atau pikiran dari penulis. Paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang menghasilkan suatu tema tertentu. Kalimat-kalimat dalam paragraf disusun secara logis dan sistematis. Paragraf mengandung satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Nah, unsur-unsur paragraf. Nah, unsur-unsur paragraf, ya, paragraf yang baik itu setidaknya terdiri dari 2 kalimat atau gagasan. Tapi umumnya paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulisnya. Nah, unsur paragraf ini unsur adalah pembangun di dalam paragraf. Bagian ini bisa juga disebut dengan struktur paragraf. Untuk membangun paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Misalnya, kalimat utama tanpa kalimat penjelas tidak akan membentuk paragraf yang sempurna. Unsur paragraf terdiri dari gagasan utama, kalimat penjelas, dan konjungsi. Nah, kita masuk pada poin pertama yaitu topik atau gagasan utama. Nah, unsur ini adalah fokus atau jantung dari sebuah paragraf. Nah, topik atau gagasan utama adalah ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Intinya, gagasan utama layaknya jiwa yang menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. Yang kedua, kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Kalimat utama biasanya diletakkan di awal atau di akhir paragraf. Nah, kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya.
Kemudian yang ketiga, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat pendukung adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Nah, kalimat penjelas ini bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, atau data yang valid. Kemudian yang keempat, konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Nah, konjungsi dalam bahasa Indonesia ada dua jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat, misalnya dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain-lain. Sedangkan konjungsi antar kalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf, misalnya jadi, oleh karena itu, atau namun. Nah, syarat paragraf yang baik. Yang pertama, kesatuan. Semua kalimat dalam paragraf membahas satu ide pokok, yaitu suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Ide yang muncul ketika kamu ingin menulis sesuatu yang lebih mantap jika diuraikan dari kalimat utama kemudian ke kalimat penjelas sehingga membentuk suatu kesatuan. Kemudian kepaduan kalimat-kalimat dalam paragraf saling berkaitan dan runtut. Kepaduan artinya kekompakan dalam paragraf. Maksudnya adalah kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya. Kenapa? Agar membentuk kalimat yang memiliki perpaduan indah. Nah, maaf, ini kepaduan dan koherensi ini maksudnya sama. Ada tambahan yaitu kelengkapan. Ketika unsur paragraf dalam tulisan kamu ada yang hilang, maka tulisan bisa dibilang belum lengkap. Maka dari itu jangan lupa unsur-unsur paragraf seperti gagasan utama, kalimat penjelas, kalimat utama, serta konjungsi. Nah, struktur paragraf. Yang pertama, kalimat topik merupakan kalimat utama yang menyatakan ide pokok paragraf. Nah, biasanya ini terletak di awal paragraf, tetapi bisa juga di tengah atau di akhir tergantung jenis paragraf. Nah, kalimat topik menentukan arah dan fokus pembahasan dalam paragraf. Kemudian kalimat pengembang menjelaskan, mendukung, atau memberikan bukti untuk kalimat topik. Biasanya kalimat pengembang bisa berupa fakta, contoh, alasan, atau penjelasan lebih lanjut. Nah, kalimat pengembang ini juga membentuk tubuh paragraf. Kemudian kalimat penutup merangkum ide pokok atau memberikan kesimpulan dari paragraf. Nah, kalimat penutup ini menyimpulkan keseluruhan isinya. Kita masuk ke selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Menurut gaya pengungkapan, ada paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, paragraf persuasi. Kemudian menurut pola penalaran. Oh ya, tadi jelasin dulu. Menurut gaya pengungkapan, paragraf narasi yaitu jenis paragraf yang berisi rangkaian kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. Kemudian paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan sesuatu secara detail dan hidup sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mencium objek yang dideskripsikan tersebut. Kemudian paragraf eksposisi, paragraf yang berisi informasi secara mendetail kepada pembaca, tujuannya memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan, juga menerangkan
suatu topik kepada orang lain. Argumentasi yang sering kita temui pada opini atau teks-teks lomba debat, bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, atau pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyata. Persuasi, paragraf yang bertujuan untuk membujuk orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan penulis. Syaratnya penulis harus mampu membuat si pembaca percaya dan yakin. Nah, paragraf menurut pola penalaran. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utama. Nah, paragraf deduktif ini kalimat penjelasnya berada di kalimat utama. Kemudian paragraf induktif. Nah, kalau deduktif di awal, maka paragraf induktif terletak di paling akhir, yaitu di kalimat penjelasnya. Tentu saja berada di sebelum kalimat utamanya. Kemudian paragraf campuran, yaitu perpaduan antara paragraf deduktif dan induktif. Nah, kalimat utama pada paragraf campuran berada pada awal paragraf dan diulang kembali pada akhir paragraf. Menurut urutan paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka untuk menarik perhatian pembaca dan memperkenalkan topik yang akan dibahas. Kemudian paragraf penghubung menghubungkan gagasan dalam paragraf sebelumnya dengan paragraf berikutnya. Kemudian paragraf penutup menyimpulkan keseluruhan isi karangan. Masuk pada berikutnya, contoh paragraf. Aku suka makan bakso. Bakso itu enak, kuahnya gurih, dagingnya empuk. Aku sering makan bakso dekat rumah, warungnya buka sampai malam. Nah, ini adalah contoh paragraf yang salah. Kenapa? Karena kalimatnya pendek-pendek. Paragraf ini terdiri dari kalimat-kalimat pendek yang monoton dan tidak menarik. Kemudian ulangan kata, yaitu kata bakso di sini terlalu sering diulang sehingga membosankan. Nah, kemudian tidak ada kalimat penghubung, tidak ada kata atau frasa yang menghubungkan antar kalimat sehingga paragraf terasa terputus-putus. Nah, di sini ada contoh kalimat paragraf yang benar, yaitu bakso menjadi salah satu makanan favoritku. Kuah kaldu yang gurih berpadu sempurna dengan daging sapi yang empuk membuat setiap suapan terasa nikmat. Aku sering mengunjungi warung bakso langgananku yang buka hingga larut malam untuk menikmati semangkuk hangat bakso. Nah, kenapa di sini dimaksud dengan paragraf yang benar? Karena kalimat bervariasi, panjang pendek kalimat divariasikan sehingga pembaca tidak bosan. Kemudian adanya kata penghubung, kata berpadu dan menikmati, menghubungkan antar kalimat sehingga paragraf menjadi lebih padu. Kemudian detail, paragraf yang memberikan sedikit detail tentang rasa bakso sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakannya. Nah, kita lanjut. Tips menulis paragraf yang baik. Yang pertama, rencanakan ide terlebih dahulu. Sebelum menulis, pikirkan baik-baik ide pokok yang ingin disampaikan. Gunakan kalimat topik yang jelas. Kalimat topik harus langsung menyatakan ide utama paragraf. Berikan penjelasan yang cukup. Kalimat pengembang harus memberikan penjelasan yang cukup untuk mendukung kalimat topik. Gunakan kata penghubung. Kata penghubung seperti dan, tetapi, selain itu, oleh karena itu, dan sebagainya akan membantu menghubungkan antar kalimat. Perhatikan koherensi dan kohesi. Pastikan kalimat-kalimat dalam paragraf saling berkaitan dan mengalir dengan lancar. Kemudian baca ulang paragraf. Setelah selesai menulis, bacalah kembali paragraf untuk memastikan tidak ada kesalahan atau bagian yang kurang jelas. Kemudian, pentingnya kalimat efektif dan paragraf yang benar, yaitu memudahkan pembaca memahami. Kalimat efektif
membantu pembaca memahami informasi dengan mudah karena susunannya yang menjelaskan sesuatu dengan jelas dan lengkap, menyampaikan pesan dengan jelas. Kalimat efektif dapat menyampaikan pesan dengan jelas sehingga pembaca tidak lelah membaca. Kemudian menunjukkan rangkaian ide. Paragraf yang efektif menunjukkan rangkaian ide yang dibangun penulis dalam esai atau makalah penelitian. Kemudian memudahkan mengikuti tujuan. Paragraf yang efektif identifikasi struktur organisasi sehingga memudahkan untuk mengikuti tujuan tesis dan poin pendukung penulis. Kesimpulannya, hubungan kalimat efektif dan paragraf yang baik yaitu kalimat efektif adalah bata yang membangun sebuah paragraf yang baik. Kalimat-kalimat yang jelas, ringkas, dan logis akan membuat paragraf menjadi lebih mudah dipahami dan menarik. Sebaliknya, paragraf yang baik terdiri dari kalimat yang saling mendukung dan membentuk satu kesatuan yang koheren. Baik, mungkin segitu saja materi hari ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.